ada yang di tempat tertingginya surga. Namun Nabi sebutkan jaminan ini adalah untuk orang yang baru dia sholat malamnya, maka dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala tersebut. Ila sab'amiyah di'fin ila adha'afin kathira, kata Nabi SAW. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai orang muslim dan mukmin memuji dan memuja Allah. Dan dua susunan kata ini, alhamdulillah, telah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dijadikan sebagai kalimat syukur, berterima kasih kepadanya. Bermula dari kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita, untuk kita lain dipilih lahir, kemudian dibebankan tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi dan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan disiapkan segala macam fasilitasnya dari udara, air, kedua orang tua yang mengurus kita, makanan, minuman, dan apapun yang kalau kita hitung umur kita sampai hari ini, sulit sekali untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah mengekalkan masalah itu dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Berapa juta liter mungkin air yang sudah kita teguk selama kita hidup. Berapa banyak makanan, buah-buahan, sayuran, nasi atau beras biasanya, dan seterusnya, lauk-lauknya sudah kita konsumsi. Berapa banyak oksigen yang sudah kita hirup. Dan sekian banyak nikmat yang luar biasa ini, semua tujuannya agar kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini untuk menjalankan tugas utama kita diciptakan dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat tugas utama kita. Surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia dilahirkan di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi kepadaku. Memang untuk sholat, untuk majelis ilmu yang baru saja kita kerjakan keduanya, atau yang satu sholat tadi sudah, sekarang sementara berjalan majelis ilmunya. Memang untuk puasa, untuk sedekah, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, haji dan umrah, berjihad, dan seterusnya. Dan kita bukan diciptakan justru untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, untuk berzina, berbohong, riba, mencuri, dan segala macam hal. Karena akibatnya sudah sangat jelas. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan innal abrara lafi na'im. Semua orang-orang yang abrar, yang patuh, yang menjalankan tugas dan amanah yang dibebankan di pundaknya sebagai hamba Allah, mengabdi dan beribadah kepada Allah, pasti akan masuk dalam surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan semua yang membangkang melakukan maksiat, tidak sempat tobat sebelum meninggal, maka pasti akan masuk dalam api neraka. Tugas kita ini harus selalu kita jaga dan kita emban dengan sepenuh tenaga kita, karena memang itu tujuan kita diciptakan. Dan Allah memerintahkan kita agar jangan meninggal kecuali dalam keadaan agama atau menganut agama yang mulia ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jaga benar-benar nikmat ini teman-teman sekalian, termasuk dengan kita dulu dalam majelis ilmu seperti ini, karena tujuannya justru untuk menambah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya, dengan iman tersebut kita makin rajin beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, diidolakan, dijadikan sebagai suri tauladan karena kesempurnaan nasab, fisik, akhlak, ilmu, iman, semua ada padanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup risalah langit dengannya. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada manusia ini. Bahkan beliau menjadi pemimpin anak Adam di dunia dan juga di akhirat tentunya. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sangat wajar setelah alhamdulillah memuji Allah sang pencipta, kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah azza wa jalla memudahkan kita untuk bertemu lagi dan masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan bedah buku kita 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, dan kita sudah menyelesaikan sampai langkah ke-31 pada pertemuan kita yang lalu, yaitu kita bagaimana sering berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka.
mengulang-ulangi minimal 3 kali dalam sehari dan bisa lebih dari itu. Ada riwayat 3 kali, ada riwayat 7 kali. Begitu juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga, bisa minimal sehari 3 kali atau bisa lebih dari itu. Karena riwayat ada 3 dan 7 kali. Maka siapapun yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dalam sehari 3 kali, dia mengatakan misalnya, Allah lindungilah aku dari api nerakamu sampai 3 kali, maka Allah mengizinkan neraka untuk mengatakan, ya Allah, sungguhnya hambamu fulan telah berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan dia dari aku. Begitu juga pada saat seorang hamba memohon agar masuk ke dalam surga, maka surga pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan, ya Allah, sungguhnya hambamu fulan telah memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu di langkah ke-31. Kesempatan ini insya Allah kita akan masuk langkah ke-32, langkah cerdas yang menurut Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah untuk menyelamatkan diri dari api neraka, yaitu 3 rumah di surga. Begitu judulnya. Akan lebih jelas nanti pada saat kita membaca dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la ghurafil jannah wa ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah bi baitin fi rabadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah wa bi baitin fi a'la ghurafil jannah man fa'ala dhalika falan yadha lil khairi matlaba wala min asy-syarri mahraba yamutu haitsu sya'a ay yamuta." Terjemahannya, kata Nabi SAW, aku akan menjamin sebuah istana atau rumah di pinggir surga dan rumah di tengah surga serta rumah di bagian tertingginya surga bagi siapa yang beriman kepadaku, masuk Islam, kemudian hijrah. Aku juga akan menjamin sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan rumah di bagian tertinggi surga bagi siapa yang beriman kepadaku, masuk Islam, dan berjihad di jalan Allah. Siapa yang melakukan hal itu, lalu dia senantiasa meraih peluang kebaikan dan senantiasa menjaga diri dari peluang keburukan, maka silahkan dia mati di mana dia hendak mati. Ada footnote di bawah, hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Al-Hakim. Dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami' di nomor 1465. Seperti biasa metode yang kami gunakan, kita akan coba korek mutiara ilmu dari hadits ini dulu, baru kemudian kita panjang lebar masuk ke masalah syarah tambahan informasi yang perlu Bapak Ibu bawa pulang sebagai oleh-oleh dari majelis ilmu kita tentunya. Di sini tentunya dimaksud oleh-oleh adalah ilmunya yang bisa menambah iman kita dan mendongkrak diri kita agar selalu mau lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, adanya jaminan dari Nabi SAW, dan jaminan dari Nabi SAW beda dengan jaminan umumnya manusia. Artinya kalau Nabi SAW yang menjamin, pasti tidak ada keraguan dalam masalah itu. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah menyebutkan ciri Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi SAW menjamin karena Allah mengizinkan beliau untuk menjaminnya. Dan jaminan ini sebuah pelajaran tersendiri. Oleh karena itu seorang muslim dan mukmin harus jeli. Kalau mendapatkan dalil seperti ini, maka dia segera mengejar apa yang kira-kira dijaminkan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, surga itu punya tingkatan-tingkatan. Ada level yang paling bawah, ada yang pertengahan, ada yang paling atas. Dan orang-orang mukmin bisa mendapatkan istana di semua level itu. Tergantung daripada kadar keikhlasan dan bagaimana banyaknya dia memarketingkan ibadah tersebut, serta juga bagaimana dia mengemasnya dengan kemasan yang terbaik. Kalau tadi kita sholat, kita tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib sholat duhur. Tapi tidak bisa kita samakan balasan pahala setiap orang di antara kita. Walaupun sebenarnya semua sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sudah wudhu, hadap kiblat, tutup aurat, takbiratul ihram sampai salam, semua gerakan dan bacaannya sudah benar. Tapi kita sulit untuk menerka siapa di antara kita yang paling khusyuk.
Siapa yang paling ikhlas, nanti itu akan membedakan derajat kita. Balasan dari amal tersebut, makin kita khusyuk, makin kita konsentrasi, makin kita ikhlas, ya. Makin kita datang di awal waktu, beda dengan tentunya orang yang datang masbuk 1 rakaat atau 2 rakaat misalnya, maka makin besar pahalanya. Makanya Nabi SAW menjamin, mengatakan, saya menjamin ada orang yang bisa mendapatkan istana di tempat terendahnya surga, ada yang di tengah surga, ada yang di tempat tertingginya surga. Namun Nabi sebutkan jaminan ini adalah untuk orang yang beriman kepada aku, masuk Islam dan berhijrah. Hampir semua sahabat yang tinggal di Mekah di masa hidupnya Nabi SAW itu hijrah ke Madinah. Karena pada masa itu hukum hijrah ke Madinah wajib. Kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Ada sebagian orang, para wanita, orang-orang tua, anak kecil, waktu diwajibkan hijrah, mereka nggak bisa hijrah ke Madinah karena mereka tidak mampu melakukan itu. Itu dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi bagi kaum laki-laki yang punya kemampuan atau kaum wanita juga punya kemampuan, maka wajib untuk hijrah. Di sini jaminan Nabi SAW, kenapa dikatakan di awal, di tengah, dan di tempat tertinggi surga? Karena walaupun sama-sama beriman pada risalah Nabi SAW, masuk Islam dan hijrah, tapi beda mereka dari sisi keikhlasan tadi. Tidak bisa kita samakan. Ada orang yang tulus sekali, ada orang yang mungkin sedang-sedang saja, ada mungkin yang rendah ketulusannya. Juga beda dari sisi tadi saya bilang, memarketingkan ibadah itu. Misal tadi, Anda waktu mau sholat duhur di sini atau hadir dalam majelis ilmu ini, azan, ya udah wudu, nafsi-nafsi sendiri-sendiri saja. Wudu, datang, sholat, ya udah yang penting saya sudah jalankan kewajiban. Ini nggak bisa kita samakan Bapak Ibu sekalian pahalanya dengan orang yang mungkin setengah jam sebelum duhur tadi dia udah sibuk sampaikan ke teman-temannya. Dia marketingkan sholat itu. Ayo duhur sebentar lagi yuk kita sholat yuk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sebelum waktu sholat tiba beliau keliling kota Madinah, keluar sebelum waktu duhur, waktunya yang cukup lama, beliau keluar keliling, ketuk-ketukin rumah temannya, tetangganya, ayo sholat yuk, ayo sholat, sampai dia mutar, tiba di Masjid Nabawi sudah azan. Sehingga dia mendapatkan pahala langkah yang cukup banyak, sekaligus juga mengajak orang-orang. Kalau dari 100 orang yang kita ajak di grup, kita ingatkan misalnya grup keluarga atau grup kantor, kerja, 10 orang aja yang ikut, maka berarti kita akan panen pahala mereka. Andai kita diberikan pahala 100 pahala sholat tadi, misal angka 100 cuma perumpamaan, kita diberikan 100 pahala sholat tadi, maka kita akan mendapatkan pahala 1000 sholat yang lain dari 10 orang teman kita yang kita sempat marketingkan tadi. Atau kita ajak mereka untuk mengerjakan sholat. Kalau mereka masing-masing dikasih 100 pahala, kali 10, maka kita akan diberikan nilai 10 atau 100 setiap orangnya tadi, kali 10 berarti 1000. Kita mendapatkan 1100 pahala. Ini kan akan membedakan pahala dengan orang yang hanya ibadah sendiri. Begitu juga dengan yang ketiga, pengemasan terhadap ibadah tersebut. Akan beda sekali pahalanya antara orang yang bangun sholat malam dengan dia terkaget, lalu dia pikir, sudahlah saya terkaget jam 3:30 subuh, saya mau sholat aja. Dia tidak niat dari sebelum tidur. Kebetulan aja bangun. Udah dia wudhu, dia sholat dengan kostum dia yang ada. Misalnya bapak-bapak, mohon maaf, dengan celana trainingnya di rumah, pakaian tidurnya, yang penting aurat tertutup, dia sholat. Ada sejadah, dia pakai, nggak ada sejadah juga dia tidak pakai. Surah apa yang terlintas di benaknya, itu yang dia baca. Al-Asr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falak misalnya. Lalu dia sholat. Ibu-ibu misalnya bangun, udah saya mau sholat aja deh. Mumpung menjelang subuh. Dia pakai mukenahnya, ya mungkin maaf sudah beberapa hari belum sempat dicuci. Dia udah, dia sholat, udah dia sholat saja. Ada pahalanya ada. Berapa besarnya Allah lebih tahu. Tapi akan beda kalau orang itu mengemasnya. Dia sebelum tidur, dia niat dulu mau mengerjakan sholat malam. Karena orang kalau niat mengerjakan satu amal soleh, walaupun dia belum mengerjakannya, dicatatkan baginya 1 pahala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang baru niat mengerjakan satu amal soleh, sebelum tidur dia niat sholat malam, dicatatkan baginya 1 pahala lengkap sholat malam itu. Dia niat sebelum keluar rumah mau sedekah, dicatatkan lengkap pahala sedekah tersebut. Misalnya dia niat mau sedekah nanti kalau ketemu fakir miskin, 10.000 rupiah per orang, saya sudah siapkan 100.000 untuk 10 orang misalnya. Walaupun dia belum sedekahkan, dapat 1 pahalanya. Dia niat, nanti saya akan sholat tepat waktu. Dia niat, nanti saya akan silaturahim keluarga. Saya akan jenguk orang sakit. Saya akan ada di majelis ilmu. Di niat ini sudah berikan pahala.
Fa'in amilaha kutiba lahu asyru adha'afiha. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, tadi dia mau tidur, dia niat sholat malam. Terus dia bangun, dia kerjakan. Kalau dia seperti ini, dia kemas dengan niat dulu sebelum tidur, kemudian baru dia sholat malamnya, maka dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala tersebut. Ila sab'amiya di'fin ila adha'afin kathira, kata Nabi SAW. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Nah ini kemasannya. Beda juga, selain niat, dia udah siapin baju kokoh yang bagus, atau gamisnya kalau bapak-bapak, sudah disemprotin parfum, sejadahnya sudah ditata, sudah disiapin sejadah yang mau dipakai, dia sudah tentukan surah apa yang dia mau baca nanti sholat malam, ibu-ibu sudah siapkan mukenahnya yang paling bersih, sejadahnya juga yang bersih, mungkin sebagian kita ada yang mandi dulu, karena dia tahu dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala misalnya, maka semua ini kemasan. Dia juga tentukan surah-surah yang dia mau baca, itu akan lebih pahalanya dibandingkan tadi orang yang hanya sekedar terbangun, lalu dia sholat apa adanya. Nah ini semua nanti akan membedakan balasan. Membedakan balasan. Nah ini yang dimaksudkan. Makanya di sini ada jaminan dari Nabi SAW. Ada istana di pinggir surga, atau maksudnya di bagian terbawah surga, di pertengahan dan paling tingginya. Bagi orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah. Padahal waktu itu sahabat umumnya beriman pada Nabi SAW, mereka masuk Islam dan mereka hijrah. Tapi ternyata level mereka berbeda-beda. Ada yang mendapatkan di pinggir surga atau di bawahnya surga, ada yang di tengah, ada yang di paling tinggi. Tergantung daripada tadi hal-hal yang sudah kami sebutkan.